Selamat sore Ibu-ibu yang terkasih. Selamat berkumpul kembali di ibadah PW GKO Bintaro Jaya di tahun 2020 ini. Di bulan November hari ini tanggal 13 November tahun 2020. Sebelum kita ibadah mulai, mari Ibu-ibu yang terkasih dan juga satu Bapak, kita bersaat teduh. Kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan, Bapa yang baik, di saat ini Tuhan, kami datang membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Bapa. Kami mau fokus untuk beribadah kepada-Mu di sore ini Bapa. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh berfokus hati pikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau pada sore ini Bapa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami di sore ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkaulah pengharapanku, aku percaya hanya kepadamu. Engkau yang selalu kupuji dan kusembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Amin. Karena Tuhanlah pengharapan kita mau katakan bahwa kita mau datang hari ini ke hadapan Tuhan, kita mau nyanyi pujian bagimu Tuhan. Kita mau katakan pujian berikutnya, nyanyi pujian bagimu Tuhan, karena hanya namamu yang besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar
katakan kumuliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu saja Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Karena itu Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Di tengah-tengah kesibukan kami mau tinggalkan semua kesibukan kami. Dan kami mau datang duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami datang membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, nama-Mu agung, mulia, dan layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, ibadah PW GKO Bintaro Jaya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Dan bagi ibu-ibu yang mau bersaksi, dipersiapkan pujiannya. Disiapkan ruang kesaksiannya. Maksudnya. Oke, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Sebelumnya kita mengangkat pujian ini. Tapi sebelumnya kita mau baca firman Tuhan. Kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan Tuhan, aku percaya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia.
Silakan ibu-ibu yang terkasih yang mau bersaksi di sore hari ini dipersilakan. Mungkin dimulai dari yang berulang tahun. Yes. Ivan. Ya, oke, aku mau bersaksi ya. Pertama, saya mengucap banyak terima kasih kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan berikan saya teman-teman ya, sahabat yang saya sudah anggap itu saudara. Saya sebenarnya susah nangis, tapi kok ini nangis saya ya, tadi nggak nangis saya. Saya merasakan bahwa tangan Tuhan itu luar biasa. Mungkin saya mau saksikan ya, orang bertanya-tanya kok kenapa Aca nggak ada. Waktu tanggal 28, apa saya udah kasih kesaksian atau belum, saya juga udah lupa. Anak saya kan bolak-balik ke luar kota, ya. Kemudian dia pergi ke Palu, Makassar, terus ke Surabaya, ya. Waktu ke Surabaya itu dia temannya, mereka berempat, satu bosnya, mereka 3 anak buah. Mereka pergi ke Surabaya, ternyata di Surabaya itu mereka bolak-balik ke pengadilan. Pengadilan itu kan cukup riskan ya. Temannya yang pertama, dia pulang, dia bilang waktu tanggal itu tanggal 20, belum bulan November ya, masih tanggal 25. Dia bilang kok aku kurang sehat nih katanya. Jadi tanggal 26, 27 mereka ke Surabaya. Nah, tanggal 28 itu kan libur panjang ya, 28, 29 itu. Temennya bilang gini, aku kok nggak enak badan ya. Ternyata karena udah 2 hari dia diperiksa. Ternyata dia positif. Taunya temennya satu lagi, aduh kok aku kok Christine, aku kok kurang bagus ya. Udah periksa positif. Si Nasya ini kan waktu pulang kan kita ya namanya kita tinggal bertiga, jadi tidurlah rame-rame satu kamar gitu, ngobrol-ngobrol. Terus tapi dia suka rada batuk. Saya bilang, aduh kamu batuk udah minum, jadi minum vitamin, udah minum. Karena hasil dari teman-temannya udah positif, dia bosnya tanya, Christine, kamu ngapain? Enggak, lagi, kan dia kebetulan lagi kuliah online. Ya biasa Bu, lagi batuk-batuk katanya gitu dikit, tapi udah minum kok. Besok periksa. Tapi itu udah tanggal 1 November. Nah, periksalah dia. Saya di rapid, Manso di rapid, tapi dia langsung swab. Kebetulan saya tanggal 1 itu ada acara. Waktu kami periksa, saya periksa, terus rapid itu kan cuma sebentar, biasanya kan cuma sebentar. Saya terus terang nggak ngomong, karena kayaknya itu kalau orang bilang positif, kayaknya tuh udah mau kemana gitu loh. Jadi saya diam aja, sembilan Tuhan. Aduh anak saya nih kan, mana Nasya itu orangnya kan apa itu ya, mau bilang apa ya, kalau ada yang biasa itu ada berapa tipe manusia, aduh pokoknya ini suka menghayal, oh ini gue kayaknya gatal-gatal jadi gue sakit ini gitu. Terus saya bilang udah nggak usah pikir gitu. Kami ada acara lamaran ponakan saya, mama nggak usah pergi, karena waktu saya periksa, susternya saya bilang, kok suster kenapa lama banget aku punya hasil? Biasa kan rapid hanya sebentar, Manso punya udah selesai kok saya. Dia bilang, Bu, maaf ya Bu, tapi Ibu jangan ini ya, jangan nangis ya, katanya. Jangan kecewa ya Bu. Kenapa emang? Aku gituin. Kenapa gue positif? Aku gituin. Enggak, Ibu ada strip. Dia nggak bilang positif. Ibu ada strip merah, katanya gitu. Berarti reaktif ya. Terus aku bilang, emang kenapa Sus? Enggak, saat tadi ada ibu juga baru pulang, dia hasilnya seperti ibu, tapi dia nangis-nangis, shock. Aduh ya ampun, Sus, mati sama hidup kan itu hak Tuhan ya. Udahlah, nggak apa-apa, mana saya punya hasil, udah dikasih. Tapi ibu hati-hati, jangan ini ya, jangan
apa tuh pikiran itu jadi ke pikir gitu loh. Kenapa kok? Itu tuh saya bilang enggak dong Sus. Ya aku sih berdoa aja. Nah, tapi ini Bu belum fix karena lebih akurat itu kalau di swab. Pulang dong saya di jalan dia bilang udah Mama nggak usah pergi karena alasan lah Mama begini banyak orang ketemu. Terus aku bilang Ca, Mama kan di sana tuh tuan yang kakak paling tua yang termasuk orang tua. Bagaimana kalau Mama nggak datang? Udah Mama pergi pakai Gojek, pakai Gokar aja. Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya Manso disuruh antar saya, dia di rumah. Dengan peraturan nggak boleh begini, pokoknya jauh-jauh lah apa semua. Aduh, udah belum positif, udah begituin, gimana sih? Aku gituin. Udah berdoa, Mama udah berdoa. Pokoknya Mama yakin, Mama negatif. Aku gituin. Mau positif, mau negatif, pokoknya aku yakin aku negatif. Aku gituin. Tapi si Susan, ibu sakit apa Bu? Sakit darah tinggi. Tiap hari saya minum obat. Oh, begitu dia. Ya udah, emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Saya pergi ke pesta, pulang pagi, dia bilang, Mama harus swab. Karena lansia. Sama-sama juga Manso, karena Manso udah negatif kan, pergilah itu 250.000 per orang yang rapid ya. Berarti hari pertama itu kami 500.000, sama dia 1,5 apa berapa. Nah, sama besoknya saya sama Manso. Ternyata hari Senin itu kan kami swab. Hari Selasa pagi jam 5 dia telepon, saya masih lagi saat teduh tuh dia bilang, Mama, nangis. Lah, kenapa nangis? Positif ya? Aku gituin. Enggak, negatif. Aku senang lah. Aku nangis, air mata disimpen nangis. Aku gituin. Ya udah bersyukur aja. Karena kan negatif. Gitu. Makanya waktu Pendeta Marta menikah, kan saya langsung bagi tugas kan. Tadinya saya kan liturgi. Tapi saya, saya nggak mau lah kalau mau saya gitu. Bu Lucy itu telepon saya kan, lo kenapa sih lu yang bagi-bagi tugas, kenapa kok lu yang nggak bertugas gitu? Oh enggak, ya gitulah namanya manusia ya, kayaknya nggak mau apa menyaksikan kali itu. Saya pas sampai hari Jumat lalu kan, saya bilang Tuhan ampuni saya, kenapa saya nggak bersaksi tadi ya bahwa cerita ini saya harus sampaikan gitu loh. Saya bilang ke Ibu Pendeta, ya biasa kita kan kalau pertama udah Ibu Pendeta dulu deh, Bu, ini begini. Akhirnya singkat cerita, hari Senin dia langsung waktu lalu, dia bilang, aku ke apartemen, ya puji Tuhan ya, pimpinannya itu punya apartemen yang banyak, jadi yang kena tuh dimasukin lah ke apartemen masing-masing. Karena ada yang laki, jadi satu di lantai 16, satu 17. Tapi mereka dimonitor sama rumah sakit RSPAD, jadi minum itu obat atau segala macam. Terus kemarin aku bilang, gimana Cak, udah mendingan, udah bagus kok Mah, tapi aku mau di swab 2 kali, udah pokoknya dalam nama Yesus itu negatif, aku gituin. Nah, Mama kok pede sekali, aduh, begitu-gitu bukan pede Cak, iman, aku gituin. Jadi saya sih bersyukur. Memang saya nggak kasih di pokok doa ya, karena dia waktu kemarin juga pernah di pokok doa itu aja orang udah bertanya-tanya, padahal saya nggak tahu tuh bagaimana hasilnya. Tapi saya belajar dari peristiwa ini bahwa rasa ketakutan itu ada, tetapi kita kembali lagi ya, kita percaya kepada Tuhan. Saya ingat sekali, masih jauh belum terjadi COVID di Indonesia, Ibu Pendeta bilang gini, kalaupun itu ditekenin benar-benar, kalaupun kita sampai terkena itu, ya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang saya ingat terus, dan saya bilang iya benar. Jadi saya tuh bersyukur sekali karena saya punya komunitas yang selalu menopang ya. Jadi saya langsung WA ke teman-teman, jadi ada yang pokok doa yang khusus. Jadi saya bersyukur komunitas yang kita masuk ini nggak sia-sia. Kalau kita ada dalam perkumpulannya, apapun juga kalau kita rasa itu bisa menjadi berkat bagi kita, nggak jadi masalah untuk kita ikut di dalam situ. Jadi ada pokok doa terus, begitu juga dengan pasti Ibu Pendeta, teman saya telepon Bu Esther juga bilang Bu Esther cuma
cuma kamu ya yang aku cerita. Akhirnya jadi beban juga kalau nggak cerita ke teman-teman karib. Maksudnya gini, kita menceritakan itu bukan untuk pameran, tapi kita menceritakan untuk supaya teman-teman itu menopang di dalam doa, ya. Karena Tuhan bilang kan doa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu tetap ada bersama kita 24 jam dan iman kita memang diuji dengan keadaan COVID-19 ini ya. Hari ini saya ulang tahun genap 67 ya. Anak saya tadi cuma melalui itu aja video call, jadi pasang lilin pakai video call. Terus saya bilang itu nanti teman-teman mama ada yang mau datang, barangkali ada yang mau datang, ya, tapi mama nggak manggil karena kan situasi seperti ini gitu. Saya tetap pegang firman Tuhan itu dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ya, yang aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya dengan topangan doa dari teman-temanku, Ibu Pendeta, hamba Tuhan, rekan-rekan, saudara-saudara udah seperti keluarga sendiri. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa benar memang Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sepahit apapun juga. Sehingga saya juga iman saya berkata bahwa sepahit apapun juga yang saya alami, aku tidak akan berpaling daripada Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan ada bersama dengan aku, bersama dengan anak-anak Nasya dan Manso, dan berarti juga bersama-sama dengan rekan-rekan saya. Karena setiap hari kalau kami doa jam 8 itu selalu membawa semua teman-teman di komunitas apa aja yang saya ikut. Itu memang udah komit dari kami, komunitas kami, bahwa setiap jam 8 kita berdoa, saling mendoakan. Dan puji Tuhan, banyak hal yang saya sejak bulan Juni dicantumkan di pengumuman bahwa kita setiap jam 8 berdoa bertemu di udara, itu banyak sekali ya hal-hal yang kita boleh alami bahwa benar Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport saya. Saya udah 9 bulan ya, almarhum nggak ada. Saya tidak dapat gaji 8 bulan. Dari bulan April sampai sekarang gaji kami itu tertahan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia nggak pernah, sehari pun nggak pernah nggak makan itu, kayaknya makannya itu malah berlimpah terus. Jadi di situ saya melihat bahwa kalau kita punya iman, kita tuh tetap percaya kepada Tuhan, Dia tidak akan tinggalkan kita. Di saat kita memang udah nggak berdaya sama sekali, ada aja, Pon lagi ngapain? Aku mau ke situ sebentar ya. Mau ngapain? Aku begini-begini. Nggak cuma sebentar aja, ternyata cuma lewat aja pakai mobil, bawa berkat. Itu begitu Tuhan. Itu yang saya saksikan luar biasa, sehingga saya hari ini bersyukur ya. Pas lagi sebenarnya kalau mama saya pikir tahun lalu kan saya bikin ibadah, saya bilang kalau 66 tahun aku mau bikin ibadah syukur ya. Karena hari ini pas ada pandemi, sehingga pas hari Jumat nggak bisa untuk ada bersama-sama bertemu. Saya bilang ke Bu Nofrita ingatnya tahun lalu itu bagaimana, yang aku bilang kita dua mau nyanyi, Ibu Novi, iya saya ada di Pondok Indah ya Bu ya, katanya gitu. Dia ingat waktu dia ketabrak itu. Jadi itu kenangan yang paling indah kata Bu Nofri. Terima kasih sekali lagi untuk doa-doa yang sudah diberikan buat saya, untuk Nasya, untuk Manso, dan kita tetap dalam satu keluarga yang benar-benar udah bukan lagi teman ya, udah bukan
teman tapi udah saudara. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, udah melebihi renungan. Tuhan memberkati. Makasih Bu Yusti. Terima kasih Tante Fon untuk kesaksian yang luar biasa hari ini buat kita semua. Boleh menguatkan kita kembali untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada lagi ibu-ibu di sore hari ini yang mau memberikan kesaksian? Dipersilakan. Nggak ada, Bu Keti? Nggak ada. Tante Lucy, senyum-senyum baik. Nggak ada Tante Lucy. Oke, nggak ada lagi. Oke. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Penatua Robert Hutagalung. Sebelumnya mau kita angkat pujian berikutnya ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang Tuhan, karena kami tahu tanganku dipegang Kau. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, amin. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Pagi ini kita belajar lagu ini ya. Mari sama-sama kita nyanyikan tenanglah kini. Tenanglah kini hatiku. Amin. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Tidak apa-apa kalau kau bimbang dan ragu hari ini. Ku rasa Ada tangan Tuhan. Katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. mari katakan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Terlalu sering dalam hidup kita ketika ada masalah pergumulan terjadi, kita harus buru-buru. Kita mau cari solusi. Benar? Tidak terkecuali hidup saya pun seperti itu, saudara. Itu wajar. Tapi satu kali Tuhan taruh lagu ini, Tuhan mau ingatkan. Saudara ingat ketika murid-murid Yesus diobang-ambing di danau. Yesus datang dan mereka pikir itu hantu.
Nah itu seringkali saudara. Karena apa saudara? Karena mereka sedang takut. Tapi perkataan Yesus yang pertama kali bilang, dia tidak bilang jangan takut. Tapi dia bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah. Jalan buntu membuat kita bingung, semua khawatir. Tidak heran banyak orang menghabiskan hidupnya sendiri, bunuh diri. Baru 2 bulan ini, 2 orang artis Korea bunuh diri. Tentu dalam ketakutan, kekhawatiran, bimbang yang datang karuan. Sayang mereka tidak punya Yesus. Tapi kita juga sayang, seringkali kita punya Yesus tapi kita lihat Yesus seperti hantu. Yesus mau tolong tapi kita bilang itu hantu. Karena kita dikungkung ketakutan. Hari ini satu. Makanya dibilang apa? Morning with Jesus. Doa. Kekuatan kita sejauh doa. Ketika Tuhan ajarkan tentang doa, yang disuruh apa? Masuk kamar berdoa. Itu bukan cuma suruh masuk kamar berdoa, karena dia tahu di dalam ketenangan terletak kekuatanmu. Setuju katakan amin. Firman Tuhan bukan saya ngomong saudara. Hari ini jadilah tenang. Jadilah tenang. Amin. Mau tenang? Benar. Ketenangan saudara, tenang hati saudara itu menggambarkan seberapa besar kepercayaan saudara akan Tuhan. Semakin saudara tenang, semakin saudara percaya Tuhan Yesus, tangannya selalu pegang hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Dia tidak pernah tinggalkan tangan. Sama-sama kata, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari segala hormat bagi berdiri sekali lagi sama-sama. Angkat tanganmu, katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hati kami berserah Tuhan pada semua janjinya. Janjimu, Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku. Mari belajar berserah pagi hari ini pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Silakan Bang untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Maha kasih Allah Bapa, Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh jadi
karena pertolongan Tuhan di sore hari ini. Biarlah dalam sukacita penuh kami juga dipersiapkan Tuhan untuk mendengar berita kebenaran-Mu, dan itu juga yang menolong dan menuntun kami untuk melakukan yang terbaik dari hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, setiap pribadi yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk tertuju pada kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang tuntun melalui penyertaan Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengarkan firman tersebut dan melakukannya di dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Terpuji termuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh sukacita besar juga kalau kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah PW kali ini. Tema kita di minggu ini adalah tanda anak-anak Allah ya, yang bagian kedua, yaitu percaya. Pembacaannya sendiri diambil dari Mazmur 78, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita persiapkan pembacaan kita, dan kita membaca kebenaran firman Tuhan sore hari ini dengan perikop pelajaran dari sejarah. Mazmur 78, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Pada khotbah minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Iren bahwa percaya itu adalah salah satu ciri, yaitu ciri kedua dari anak Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena percaya dan beriman pada Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Kenapa kita percaya? Di situ juga dua hal yang sudah disampaikan, yaitu karena Allah adalah Bapa kita, dan juga karena Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memang mendapat sebutan sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya kenapa kita boleh memanggil Bapa kita dengan sebutan Allah, yaitu yang dalam istilah lain juga dikenal Aba Bapa. Nah, di sini menandakan ada hubungan, ada ada relasi antara kita dengan Tuhan Allah kita. Sebuah hubungan yang akrab, yang juga terjadi karena persekutuan. Sebagai Bapa, dalam analoginya yang kita dengar kemarin, ya selalu mau kita sebagai manusia selalu ingin rindu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Demikian juga Allah Bapa kita, Dia selalu rindu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan menurut
bagian kita sendiri, ya tanggung jawab kita adalah tidak hanya menjadi anak Allah, tapi juga berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu artinya kita harus meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu melalui ketaatan kita akan setiap firman dan ketetapan yang sudah diberikannya. Dari pembacaan sore hari ini, kita belajar banyak dari pengajaran Asaf, yaitu yang secara khusus kita ditekankan di sini di ayat 7, supaya kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Nah, ini yang juga menjadi peringatan bagi kita yang untuk selalu kita sampaikan kepada sesama kita di dalam keluarga, di dalam sosialisasi kita, supaya setiap orang selalu boleh menyaksikan kebesaran dan kasih Tuhan di atas kehidupannya, supaya jangan lagi terjadi apa yang dialami oleh bangsa Israel yang dalam proses keluarnya dari tanah Mesir. Begitu banyak peran serta Allah, keajaiban-keajaiban perbuatan Allah yang mereka saksikan, tetapi angkatan nenek moyang ini bagian dari orang yang keras, tidak menerima itu sebagai karya keselamatan Allah, dan mereka terus membuat segala sesuatu menurut kehendak kedagingannya. Sehingga hal ini diperingatkan juga di Asaf, di ayat 8, jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan-angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Allah sendiri dibuat menjadi gemas. Kalau kita baca di ayat 21 itu, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Allah membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan taruna-taruna Israel. Ini akibat dari apa? Akibat mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan yang daripadanya. Asaf ini seorang yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Israel. Asaf keturunan Gerson, putra Lewi, seorang penyanyi utama, di samping bersama Heman dan Etan, memakai ceracap tembaga ketika tabut dibawa ke Yerusalem, yang oleh Daud juga diangkat sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Asaf juga dikenal sebagai pelihat dan juga diakui sebagai penulis Mazmur yang digunakan Hizkia saat pemulihan ibadah di Bait Allah. Nah, pengajaran Asaf selalu mau mengingatkan kita, karena ini merupakan tradisi lisan. Poin 1 sampai 4 itu yang harus selalu dikerjakan, diingatkan bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan ajaib yang sudah Tuhan lakukan bagi nenek moyang bangsa Israel. Dan itu tidak boleh disembunyikan, harus dinyatakan dari generasi ke generasi. Tradisi ini merupakan tradisi yang baik juga kalau menurut saya. Dan ini harus kita teruskan. Apa yang boleh kita dengarkan sebagai kesaksian Ibu Ivon sore hari ini juga merupakan suatu tradisi yang baik. Seorang percaya harus berani menyaksikan kehidupannya, bagaimana pemeliharaan Allah atas kehidupannya, bagaimana ketika ia harus melewati saat-saat sulit dan selalu ada pertolongan Tuhan. Inilah yang digambarkan Asaf, inilah juga yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi yang sangat sayang, yaitu mereka selalu memberontak, ingin mengedepankan kehendak dan keinginannya sendiri. Nah, itu juga peringatan bagi setiap generasi bahwa pemberontakan terhadap Allah sendiri akan ada imbas atau dampak dari pemberontakan tersebut. Seperti tadi sudah kita dengarkan, ya Allah menewaskan teruna-teruna Israel, itu salah satunya. Ini bagian peringatan juga bagi kita untuk selalu taat, tadi berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Di ayat kelima juga diperkenalkan di situ perkataan Tuhan melalui Taurat, dengan tujuan bahwa tiap generasi seperti tadi dikatakan tetap menaruh kepercayaan pada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, tetap teguh memegang perintah-perintahnya.
Maka bisa kita simpulkan bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah menjadi dasar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita selaku anak-anak Allah. Dia adalah satu-satunya Allah yang 100% layak dipercaya dan disembah. Ini menggambarkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya, yaitu kehidupan atau gaya hidup Kristen yang kristosentris, di mana segala sesuatu dalam hidup kita haruslah fokusnya kepada Allah. Jangan seperti bangsa Israel dalam perjalanannya percaya pada ilah-ilah lain. Allah kita Allah pencemburu. Ini merupakan hal kekejian yang menyebabkan murka Allah. Dalam firman Tuhan di Roma 11 ayat 36, di situ dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi selaku anak-anak Allah, kita harus memiliki gaya hidup yang kristosentris. Kristus sebagai pusat bagi kehidupan saya, Kristus juga mengendalikan hidup saya menaruh pikiran saya seperti pada pikiran dan perkataan Kristus, sehingga hidup saya hidup dalam kebenaran dan melakukan nilai-nilai kebenaran tersebut di dalam hidup. Sehingga apa yang saya rasakan adalah beroleh damai sukacita di dalam kehidupan. Nah, dengan kata lain, kita hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Sangat berbeda dengan ketika kita mengalami pergumulan. Percaya ini berbicara tentang proses, ya, bukan sesuatu yang instan yang bisa terjadi dengan begitu saja. Ia harus melalui tahapan pengenalan dan juga diuji oleh waktu. Kita mengenal Tuhan sebagai Allah kita. Kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Makanya kenapa kita menaruh percaya yang sepenuhnya ke dalam Bapa. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk bisa terjadi di dalam kehidupan kita. So, itu disampaikan juga di ratapan, ya, di ratapan 3 ayat 38. Nah, untuk hal yang baik, menceritakan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib itu adalah sesuatu yang memang gampang kita ucapkan. Tetapi ketika ada suatu pergumulan, ada suatu persoalan hidup, baik itu sakit penyakit yang seperti kita dengarkan, saksikan tadi, atau dalam kondisi saat ini, kehidupan ekonomi yang begitu menekan, kita memasuki masa resesi. Saya pribadi juga mengalami pergumulan tersebut dan terus bergumul memohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini merupakan tahun saya rasa pemulihan juga bagi diri saya. Setelah hal-hal manis yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya, di penghujung Maret saya masih melihat segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya itu adalah hal yang terindah, ya. Semua berkat-berkat berkelimpahan. Kita juga di tengah masa pandemi masih bisa berlibur, menikmati sukacita bersama teman-teman di suatu tempat yang Tuhan boleh perkenankan. Tetapi selepas daripada itu, saya mengalami sakit penyakit yang juga membuat saya gentar. Bagaimana sih penyertaan Tuhan? Padahal ini bukan sesuatu yang baru. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya. Sebagai orang percaya, mengalami Tuhan itu adalah hal yang terindah. Membuat kita tidak goyah, membuat kita semakin diteguhkan. Dulu ketika resesi juga terjadi di tahun berapa itu, ya? Berkat-berkat di diri saya itu malah melimpah, pekerjaan semakin besar, dan Tuhan tambahkan sesuatu membuat diri semakin heran. Ada banyak pesaing yang harusnya tidak bisa kita lewati, tapi karena nama-nama besarnya, tapi Tuhan nyatakan kedahsyatannya. Kita diberkati secara luar biasa.
Dulu semuanya sebegitu gampang dan semuanya begitu indah. Memasuki tahun ini, Tuhan mengajarkan sesuatu yang lain supaya saya berpegang teguh pada penyertaannya dan sungguh menaruh pengharapan baginya. Di penghujung Maret itu COVID sudah mulai semakin memanas dan bisnis pun harus dihentikan. Ini nyaris berapa bulan ya? 9 bulan tanpa pekerjaan. Tetapi operasional tetap terus berjalan seperti yang pernah saya saksikan. SPG harus dibayar gajinya. Bulan lalu saya bilang kepada adik saya Kathy, kayaknya akhir tahun ini kita harus tutup itu. Karena cost-nya tidak akan bisa menutup daripada biaya-biaya yang kita keluarkan sementara hasilnya nothing. Karena kan PSBB itu memang menyebabkan bisnis semuanya jadi tergantung pada kondisi aturan. Boleh buka tutup, boleh ada tidaknya pengunjung, dan ini merupakan pukul yang terberat untuk industri fashion saat ini. Saya juga sudah mencoba bermanuver ya, cerita sama Kak Minta, punya ini enggak sih bisnis lain yang coba kita lakukan. Saya sih ada interest untuk bisnis makanan karena makanan kayaknya diperlukan oleh semua orang, mau kondisi apapun tidak berpengaruh. Kalau pakaian kan orang sudah nggak boleh berpesta, sudah nggak boleh berkeliaran di mal-mal, sementara itu aset bagi kita dan lain sebagainya. Ini saya anggap sesuatu yang memang tanda kutip mematikan industri saya pribadi. Di saat saya berkata demikian, tapi anehnya itu ya adik saya itu, Kathy bilang, "Bang, lucu loh Bang," katanya. "Masa omset kita berapa itu ya? 5 juta kalau nggak salah kemarin itu. 5 juta itu di satu mall bisa dianggap ranking 1. Ini sungguh ajaib dan mengherankan. Sementara biasanya untuk ranking 1 itu harusnya minimal 80 juta lah ininya sumbangsi kita. Dan itu berarti pertanda, kata adik saya tuh, yang jualan cuma malah produk kita sendiri. Kan aneh. Di saat saya sudah frustasi, kita harus tutup, Tuhan juga memberikan penguatan. Ini masih ada harapan. Nah, bahwa Tuhan masih pelihara. Buktinya bukan cuma kamu kok yang menderita, yang lain malah tidak jualan misalnya, biarpun nilainya tidak seberapa untuk menutup kos bayar SPG menurut UMR yang berlaku itu jauh panggang dari api. Karena kita tahu di mall sendiri kan kita sistemnya bagi hasil 50-50 lah. Jadi untuk menutup itu biaya tidak mungkin. Sementara SPG tidak, saya punya cuma 1. Nah, tapi ini memberikan semangat baru juga bagi saya. Selalu masih ada harapan. Selalu di tengah kemelut yang membuat saya frustasi pun, Tuhan nyatakan bahwa memang Dia masih pelihara. Masih ada kesempatan kita untuk boleh bertumbuh atau melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, ini ya saya rasa bentuk-bentuk pemeliharaan yang menurut iman dewasa kita bisa kita sikapi suatu hal yang positif ya. Di saat kita mulai ragu, tapi Tuhan selalu datang dengan kebaikan-kebaikannya. Kalau dulu saya bisa merasa berkelimpahan di saat resesi ekonomi, kenapa saat sekarang ada resesi kedua saya harus ikut terbawa arus di dalamnya, tidak beroleh berkat-berkat yang luar biasa? Ya itu tadi, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi sepanjang kita mau taat kepadanya. Ada yang ratapan bilang segala sesuatu baik buruk itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Tapi satu yang kita percaya seperti Asaf katakan, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita.
orang benar tidak pernah ditinggalkannya. Bangsa Israel pun begitu bentuk banyak pemberontakannya, tapi Tuhan selalu menyatakan kasih setianya, selalu memberkatinya sebagai umat pilihannya. Nah, ini yang menjadikan kita boleh teguh berdiri di dalam kehidupan iman kepadanya. Hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah dan cobaan. Kelemahan kita adalah ketika begitu banyak masalah dan cobaan, kita lupa dan tidak mampu mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Justru yang ada kita adalah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, inilah mulai masuk yang roh-roh pemberontakan, di mana di situ adalah gerbang si iblis untuk menyeret kita masuk kepada tawaran yang kembali ditawarkan dunia, bahwa gaya hidup kita mulai digeser dari keyakinan yang 100% percaya pada kebaikan kasih Tuhan, digeser kepada tadi hidup dengan cara duniawi. Banyak kita tidak siap untuk hal itu. Nah, untuk itulah kenapa kita harus masuk ke dalam alasan yang kedua. Nah, ini juga yang menjadi dasar kenapa kita harus percaya kepada Allah. Karena Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dengan kata lain, kita mengakui Allah itu adalah penguasa tertinggi atas segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dalam kehidupan kita selama kita di bumi ini. Nah, kita menyadari bahwa dengan demikian kita ini adalah pribadi yang terbatas. Sedangkan Allah pribadi yang tidak terbatas. Banyak hal yang tidak mampu kita selami pemikirannya. Tapi kita yakini Dia selalu ada di setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Kita menyadari kita terbatas. Ini juga menjadi koreksi bagi diri kita bahwa untuk kita bisa berespon positif menghadapi segala pergumulan kehidupan kita ketika memang kita sadar kita manusia terbatas, kita perlu Tuhan, kita perlu pertolongannya untuk keluar dari segala bentuk keterikatan persoalan-persoalan hidup kita yang melemahkan iman kita. Pengalaman pahit dan buruk yang terjadi di dalam hidup kita bisa lepaskan segala sesuatunya karena itu di luar kuasa kendali kita. Dan kita mau fokus saja pada pertolongan dan waktunya Tuhan. Supaya kita terhindar dari iritasi tadi, ada rasa marah, frustasi, tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan karena mengalami pergumulan persoalan-persoalan hidupnya. Tapi di balik itu, selaku orang percaya, ada rasa syukur bahwa Ia selalu setia. Ia ada di setiap peristiwa yang terjadi atas diri kita, setiap persoalan yang kita alami. Jika Dia izinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita, kita percaya ada suatu cara yang baik yang Tuhan mau nyatakan bagi kita, yaitu juga untuk hubungan persekutuan kita dengan Tuhan itu, kita harus semakin lebih dekat lagi, mau datang padanya, memohon pertolongan padanya, dan percaya selalu atas pemeliharaannya. Jangan sampai kita abai dan ikut tawaran dunia tadi. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang harus kita pegang sebagai janji firman Tuhan. Amsal Salomo pun berkata, Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini kalau kita pegang, kita tidak akan masuk di dalam jebakan tadi siasat si iblis untuk menggeser gaya hidup kerajaan Allah tadi yang menjadi bagian lifestyle kita selaku orang percaya, menjadi cara hidup duniawi di mana egosentris kita yang menjadi pusat.
Saya adalah pusat, saya mengendalikan hidup saya dengan segala pemikiran yang humanis, hidup dalam ketidakbenaran, ada banyak kekacauan, keterikatan yang berakibatkan kematian. Itu kematian rohani dan jasmani sebagai upah dosa, yaitu maut. Terpisah dari Allah, hidup dalam kerajaan ego dan kegelapan. Ini yang harus selalu kita ingat, kita hindari. Ini juga yang dari pembacaan firman Tuhan disampaikan Asaf untuk sebagai peringatan kita di ayat 8, supaya kita tidak hidup seperti nenek moyang orang Israel, angkatan pendurhaka, pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Tuhan. Supaya kita mengalami kemenangan ini, kita harus menaruhkan berbagai kebenaran firman Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Nah, itu yang tadi selalu gumuli melalui ayat-ayat yang Tuhan berikan. Sebagaimana Bu Ivon saksikan tadi, itu juga yang Asaf ingin kita lakukan di dalam kehidupan nyata sebagai respon kita yang mengerti firman Tuhan. Bahwa di dalam setiap kehidupan kita, fase demi fase, pertumbuhan demi pertumbuhan dengan pertambahan usia, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Nah, ini yang bisa juga kita selalu ingatkan untuk kita sampaikan di tengah keluarga kita, bagi anak-anak, dan itu terus akan berganti dari generasi ke generasi, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, berita kemenangan, perbuatan Tuhan yang ajaib, itu akan menguatkan setiap pribadi untuk terus boleh bertumbuh dalam kebenaran akan Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat selaku umat Tuhan, untuk nyatakan kasih Allah tersebut dengan menyaksikannya dan menceritakannya bagi sesama. Hidup kita ini seperti film video yang diputar. Jadi semua orang bisa membaca, semua orang bisa menyaksikan, semua orang bisa belajar dari segala sesuatu dari yang kita alami. Jadi nggak perlu harus kita dihajar oleh Tuhan dengan berbagai persoalan-persoalan, karena kita udah bisa pelajarin itu. Oh, Bu Ivon mengalami kemenangan melalui hal demikian. Supaya saya tidak mengalami hal yang sama, ya saya akan sudah bisa mempersiapkan diri saya melakukan hal yang apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan dari diri saya. Dengan demikian, kita di sini boleh menjadi saksi Kristus, boleh memberitakan perbuatan yang ajaib, banyak bangsa-bangsa dimenangkan, anak-anak kita pun boleh menjadi keturunan yang kuat di dalam Kristus dan menjadi angkatan yang kuat di dalam Kristus. Untuk itu, mari kita nyatakan kasih Allah tersebut dan kiranya Tuhan memberkati. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah boleh memberikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pribadi yang boleh Tuhan gerakan untuk melakukan yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya, Tuhan mampukan, Tuhan tolong. Setiap pribadi juga diberikan kekuatan untuk terus bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi situasi apapun tidak membuat kami ragu untuk melangkah, karena kami percaya ada di pihak kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan materaikan itu di dalam kehidupan kami nyata hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh berguna, bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Abang, kita masuk dalam doa syafaat ya Bang. Lagi ada yang mau didoakan? Masuk doa syafaat.
Bang, buat Aca kali ya. Aca dalam pemulihan ya, Tan? Iya. Ya. Makasih sebelumnya. Oke. Aca dan yang ulang tahun. Iya, Tante Ivon ulang tahun, Bang, hari ini. Aca, terus siapa lagi? Siapa lagi ibu yang ada yang mau didoakan? Bu Elia, buka suara kenapa, Bu? Silakan. Enggak. Bu Nenggolan juga kan ulang tahun. Oh iya, Bu Novrita. Iya. Gak ada lagi, Ibu-ibu? Itu saja, Bang. Apa Yus? Nggak kedengeran, aku kok lebih kecil suaranya jadinya. Tadi Aca dalam pemulihan, terus yang ulang tahun hari ini Tante Ivon, terus Ibu Novrita minggu lalu. Ya. Ibu Novrita sama Tante Ivon. Terus kesehatan ibu-ibu PW semua, ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya. Ibu Susi kayaknya sedang sakit ya? Apa ya? Oh, iya. Susi, Ibu Cucu yang nggak datang, mungkin lagi kurang sehat, didoakan. Minta didoakan aja, Bang. Itu aja ya. Itu saja, Bang. Emang langsung doa syafaat ya? Ya, langsung doa syafaat. Nggak ada lagu dulu, Yus? Mau nyanyi dulu? Ya. Bu Pen, lagu itu ya, Bu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Bu Pen? Iya lagunya. Kok lagunya nggak muncul? Tuhan, Kaulah pengharapanku. Silakan, Bu. Masih ada itu. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Silakan, Mari Bang. kita satu di dalam doa.
Kami naikkan syukur bagimu ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap sukacita yang besar karena pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami nyata dan sempurna. Terima kasih Yesus untuk kasih dan pemeliharaanmu yang sungguh nyata. Kami rasakan di dalam hari lepas hari, khususnya bagi kami yang bergumul untuk kesehatan. Siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan boleh tolong, boleh topang, boleh pulihkan. Secara khusus kami mau berdoa untuk yang kami kasih Aca, yang dalam proses pemulihan. Kami percaya roh Tuhan yang menjamah, meneguhkan dan memulihkan ia dan sahabat-sahabatnya boleh kuat di dalam Kristus, boleh merasakan kasih penyertaan Kristus, boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang baik berasal dari Allah dan itu kami imani terjadi atas kehidupan Aca, juga kehidupan Ibu Susi dan Ibu Cucu yang dalam kelemahan tubuh juga kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan pemeliharaan Tuhan. Rencana Tuhan adalah baik, rancangan Tuhan adalah yang indah. Biarlah kami boleh lihat betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kami dan mereka boleh menerima pemulihan sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, juga kami mengucap syukur karena Tuhan baik menambahkan 1 tahun lagi usia bagi orang-orang yang kami kasihi, yaitu Ibu Nofrita dan Ibu Ivon. Kiranya hikmat marifat Tuhan terus menyertai kehidupan mereka sehingga di dalam pertimbangan usia mereka ada ucapan syukur, ada kesaksian bahwa Tuhan pelihara hidup mereka secara dahsyat dan sebagai bentuk kasih mereka mau menyatakan itu melalui perbuatan-perbuatan yang hebat, yang ajaib di mana nama Tuhan ditinggikan. Mereka jadi berkat di mana ditempatkan, mereka jadi kitab yang terbuka di mana sukacita Tuhan penuh atas hidup mereka, lawat keluarga mereka masing-masing, baik Pak Rudianto Nenggolan beserta 3 anak terkasih, juga Aca dan Manso, mereka semua dalam lawatan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kami juga berdoa untuk seluruh ibu-ibu PW, berdoa untuk pengurus-pengurus, Tuhan mampukan untuk melakukan tugas dengan yang baik. Mereka juga boleh membawa dampak di dalam pertumbuhan gereja dan keluarga, dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan melalui pelayanan kasih mereka. Ibu-ibu PW selalu kuat di dalam Kristus. Persoalan pergumulan ekonomi tidak membuat mereka mandek, tetapi mereka semakin melesat jauh gesit karena kasih penyertaan Tuhan. Ada ide-ide kreatif di dalam menutupi semua kebutuhan rumah tangganya, ada usaha yang maksimal untuk boleh menjadi supporting bagi suami, jadi berkat di tengah keluarga. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa baik di dalam persekutuan kami, PW di GKU Bintaro Jaya ini. Bapak yang makasih, kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Iren beserta keluarga yang boleh menjadi berkat di tengah jemaat kami. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, pertolongan sehingga pelayanannya boleh nyata dan sempurna karena kasih Tuhan. Pak Regi dan Rensya juga boleh menyertai dengan kekuatan penuh, saling support dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sehingga keluarga ini menjadi keluarga teladan, menjadi contoh role model bagi jemaat kami, dan nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk apapun yang kami gumuli di sepanjang minggu ini, Tuhan juga yang mengetahui dan Tuhan juga yang memenuhinya menurut waktu Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam kuasa penyertaan-Mu. Bapak yang Maha Kasih, gereja Tuhan pun kami serahkan, rencana-rencana untuk peneguhan CD jemaat yang boleh kami rancangkan, juga untuk peresmian pembukaan pos baru GKU. Tuhan juga yang boleh memberkati setiap rencana yang kami sudah atur, biarlah semua jadi karena pertolongan Tuhan sehingga jemaat baru di Blora maupun jemaat kami di sini boleh bersinergi karena kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Ibu silakan dikirim ke rekening Majelis Jemaat GKU Bintaro yang tersedia di warta jemaat. Ada barcode juga, Ibu tinggal scan di situ di warta jemaat. Oke, nats persembahan kita pada hari ini. Kita baca bersama 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau katakan melalui pujian ini bahwa aku akan tetap setia kepadamu Tuhan. Dan kita mau baca dari Mazmur 97 ayat 18. Ya, kekuatanku bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Biarlah pujian ini menjadi ikrar kita kepada Tuhan bahwa kita akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Silakan Bang, buka suaranya dulu Bang.
Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kehidupan memenuhi kamu dengan segala kelimpahan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu, supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus kamu dipimpin ke dalam pengharapan, iman dan kasih sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang semua. Terima kasih Bang Robert. firman-Nya. Kita mau nyanyi lagu itu dulu, Terima Ibu-ibu. kasih Bu Pendeta. Happy Terima birthday kasih untuk yang ulang Yusti. tahun. Ulang tahun. Oke, kita Selamat nyanyi ulang lagu Happy tahun. birthday dulu ya Tante Bu Pendeta yuk. Ulang tahun untuk Ivon. Iya. Tante Ivon, happy birthday to you. Terima kasih. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bu Ivon. Selamat ulang tahun Tante Fon, sehat, panjang Selamat tahun, Bu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Berkati, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu, diberkati selalu Tuhan Yesus. Bu Elis, kenapa mukanya gelap ya Bu Elis? Mati lampu ya Bu Elis. Bu Elis. Selamat sore semua.